Perkenalkan, saya Daniel Hermawan, dosen jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan PDD UKT PT bidang pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Komunikasi Pemasaran Terpadu. Komunikasi Pemasaran Terpadu adalah mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS yang dapat ditempuh oleh mahasiswa program studi Administrasi Bisnis dengan syarat lulus 40 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan keterampilan dalam membangun komunikasi pemasaran yang komprehensif untuk mendukung pencapaian visi perusahaan. Bobot keterampilan akan lebih besar untuk melengkapi kompetensi mahasiswa dalam hal teknis pemasaran. Capaian pembelajaran mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu diantaranya, mahasiswa dapat memahami peran penting komunikasi pemasaran terpadu dalam membentuk citra organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami fungsi dan manfaat bauran promosi bagi organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa dapat memilih media yang tepat untuk pemasaran konten dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari setiap media. Yang keempat, mahasiswa mampu merencanakan, membuat, dan mendistribusikan pemasaran konten secara efektif berdasarkan prinsip komunikasi pemasaran terpadu. Adapun kemampuan akhir yang dapat dicapai mahasiswa setelah menempuh mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu adalah mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan komunikasi pemasaran terpadu dalam pemasaran konten. Materi pembelajaran yang akan dipelajari mahasiswa dalam mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu terbagi dalam 14 bab. Di antaranya, bab pertama, Komunikasi Pemasaran Terpadu. Bab 2, Merek. Bab 3, Bauran Promosi. Bab 4, Periklanan. Bab 5, Promosi penjualan. Bab 6, Pemasaran langsung. Bab 7, Penjualan personal. Bab 8, Hubungan masyarakat. Bab 9, Pemetaan pasar. Bab 10, Pemasaran konten. Bab 11, Konten dalam pemasaran. Bab 12, Kreativitas dalam pemasaran konten. Bab 14, Media. Dan bab 14, Mengukur efektivitas pemasaran konten. Adapun sistem pembelajaran yang diberlakukan dalam mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu terbagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama adalah perkuliahan tatap maya yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, pembelajaran Abdimas, di mana mahasiswa akan berperan penting dalam membuat pemasaran konten bagi mitra UMKM. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu terbagi menjadi 4. Di antaranya, diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu menggunakan pola interaksi dua arah dengan metode student-centered learning, di mana diskusi dan tanya jawab di kelas diberikan untuk memantik daya analisis mahasiswa terkait fenomena yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran terpadu. Sistem penilaian mata kuliah yang digunakan dalam mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu terbagi menjadi 5. Yang pertama, tugas. Yang kedua, kuis. Yang ketiga, penilaian partisipasi. Yang keempat, penilaian observasi. Dan yang kelima, penilaian kinerja. Berikut adalah rekaman proses pembelajaran tatap maya di kelas Komunikasi Pemasaran Terpadu dengan topik media. Videonya dapat Anda simak setelah berikut ini. Kemarin udah ngajakin kita buat foto produk juga sih, Pak.
Cuman belum nemuin jadwal yang pasnya aja. Oke, ya, oke baik. Terima kasih Mario ya buat update-nya. Ya, jadi teman-teman tentu waktu dari final project juga semakin dekat ya teman-teman. Sekarang mungkin sudah tinggal 3 minggu lagi. Jadi sebisa mungkin diatur teman-teman ya untuk waktunya, timeline-nya. Jangan lupa berkoordinasi dengan manajemen proyek. Karena walau bagaimanapun manajer proyek kalian yang akan menentukan flow-nya teman-teman ya. Karena mereka yang mengkoordinasi dua kelompok yang berbeda teman-teman ya. Jangan sampai nanti pabaliut gitu ya bahasa Sundanya jadi acak-acakan teman-teman ya template ataupun feed dari Instagramnya kalau itu dalam bentuk feed ketika teman-teman tidak berkoordinasi. Saya mengingatkan itu aja ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk teman-teman ke materi baru untuk melengkapi final project kalian. Karena ketua kelasnya belum masuk, mungkin saya boleh minta tolong Mario untuk share screen pagi ini. Ya, jadi Ya, hari ini boleh Pak sebentar. ya kita akan belajar tentang media teman-teman ya. Nah, media ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat umum, teman-teman ya. Setiap hari kita berinteraksi dengan media. Ya, biasanya sih konotasi media itu ke media online gitu ya, teman-teman ya. Detik.com, Kompas.com, apakah itu media atau lebih besar dari itu? Nah, mungkin Jason gimana nih? Apa media itu cuman berita yang diposting di internet atau lebih dari itu yang disebut dengan media? Bisa lebih sih Pak dari itu, nggak cuman berita doang. Oke, bisa lebih dari itu. Contohnya kayak gimana? Boleh dinyalakan kameranya, teman-teman yang berbicara? Contohnya apa ya Pak? Media ya. Kalau kemarin kan bikin konten kan bervariasi ya, Jason ya. Apakah semuanya akan dipasang di satu media atau di beberapa media? Oh iya, di beberapa media Pak, nanti bisa di Reels, di Feed, nanti juga ada di katalog Pak, beberapa media. Oke, itu fitur ya, bukan media ya. Kalau Oh iya, Reels, super. ya. Nah, tapi kalau media, ya apakah di website, atau di Instagram, atau di Facebook, atau di media digital lain, nah itu adalah media ya, bagaimana media itu merupakan wadah untuk mengkomunikasikan pesan yang sudah kita buat. Tentunya kompatibilitasnya tergantung dari karakteristik dari media itu sendiri yang akan kita bahas hari ini ya. Ya, oke baik. Terima kasih Jason buat yang sudah disampaikan. Ya, jadi tentu kalau saya berbicara tentang media, ya media ini merupakan salah satu elemen komunikasi pemasaran yang sudah ada sejak dulu kala, teman-teman ya. Kalau seandainya zaman purbakala, teman-teman mungkin melihat ada goresan-goresan di dinding gua gitu ya, teman-teman ya, ada tulisan atau ada gambar simbol-simbol itu media, teman-teman ya. Medianya itu gua, kemudian tulisan yang dibuat itu adalah konten, teman-teman ya. Nah, demikian juga dengan masa pada Mesir kuno, teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman lihat ada ukiran-ukiran, kemudian juga ada tulisan-tulisan yang ada di dinding dari piramid atau di dinding dari bebatuan yang ada, itu juga termasuk media, teman-teman ya. Media untuk membuat sebuah pesan yang pada akhirnya bisa sampai kepada audiensnya, teman-teman ya. Kalau seandainya audiensnya ahli sejarah, ya mungkin apa yang mereka ingin coba komunikasikan di masa lalu itu bisa sampai maknanya, teman-teman ya, pada kita yang hidup di hari ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, Mario. Ya, untuk slide ini tolong dibacakan. Berlita, silakan Berlita. Media dan pemasaran media terus berubah seiring kemajuan teknologi, menyediakan berbagai pilihan untuk menyampaikan pesan komunikasi pemasaran. Perkembangan media membuat sejumlah perusahaan besar bekerja sama dengan lebih banyak agen periklanan, baik tradisional maupun digital. Ya, oke ya. Ya, jadi tentu kalau seandainya berbicara tentang media tadi ya, medianya terus berubah ya, Berlita ya. Kalau dulu kita menggunakan koran, menggunakan spanduk, ya walaupun hari ini juga masih ada ya.
Kemudian juga menggunakan poster, sesuatu yang lebih banyak dicetak seperti itu ya, Berlita. Nah, tapi kalau seandainya sekarang ya kita akan lebih banyak berinteraksi dengan teknologi digital. Sehingga umur dari konten itu sendiri makin panjang atau makin pendek, Berlita, umurnya? Panjang. Apakah iya makin panjang umurnya? Semakin Maksudnya cepat media bisa dikomunikasikan, apakah semakin panjang atau semakin pendek umurnya pendek, untuk dikonsumsi? pendek, Gimana ini pendek. Berlita? Ayo konsisten yang mana nih? Panjang pendek yang mana nih? Belum ngerti maksudnya umurnya itu gimana, Pak? Ya, jadi kalau seandainya saya kasih contoh gitu ya. Kalau seandainya Berlita, saya nggak tahu apakah orang tuanya berlangganan koran atau enggak. Nah, sesudah baca koran, korannya jadi hilang atau enggak? Enggak. Enggak ya? Kalau seandainya mau dibaca lagi minggu depan, bisa enggak? Enggak, soalnya beritanya udah beda lagi. Oke, di satu sisi kontennya udah nggak relevan, tapi kalau bendanya masih ada atau enggak? Artefaknya? Oh, masih. Bendanya masih ada ya. Nah, tapi Iya. kalau seandainya di media digital gitu ya, dengan berbagai macam perubahan yang ada, kontennya kalau seandainya Belita lihat gitu ya, lagi buka Instagram, kontennya seperti ini. Tapi begitu buka lagi, 5 menit kemudian masih ada atau nggak ada? Oh, udah nggak ada. Oh, Nah, berarti itu dia lebih ya. pendek, Pak. Ya, jadi kalau seandainya diperhatikan di dunia digital ini, konten itu usianya lebih pendek ya, sehingga kesempatan untuk menarik perhatian itu jadi semakin semakin sulit juga gitu ya untuk memastikan agar audiensnya benar-benar pay attention terhadap konten tersebut. Kalau dulu coba nanti Berlita tanya gitu ya kepada orang tua yang pernah berlangganan koran, misalkan mau cari informasi tentang pembelian mobil bekas gitu ya atau pembelian voucher hotel. Nah, ketika ada iklan baris, mungkin pada hari di mana orang tua membaca nggak kepikiran gitu ya buat beli, kayaknya selewat aja gitu ya. Tapi ketika minggu depan tiba-tiba ada trigger gitu ya untuk membeli produk itu, bisa jadi buka lagi gitu ya Berlita ya. Membuka lagi konten lama yang pernah tersimpan, kecuali udah di-lock ya Berlita ya, itu beda soal. Iya, Pak. Ya, oke baik, terima kasih Berlita. Ya, kita minta satu lagi di slide ini ke Brian Matthew. Halo Brian. Iya, Pak. Ya, boleh dinyalakan kameranya. Ya, Brian, kalau seandainya sekarang kita lihat pohon yang ada di sebelah kanan ya. Nah, tentu kalau seandainya sekarang di dunia digital, ya pilihan untuk berkomunikasi itu kan jadi semakin variatif ya. Nah, kalau Brian sendiri ngelihat semakin variatif media ini semakin memudahkan perusahaan atau semakin menyulitkan perusahaan? Pendapat Brian. Kita lihatnya dari sisi perusahaan ya. Kalau seandainya selama ini kan kita sebagai penikmat konten gitu ya, atau audiens yang ngelihat, oh konten ini bagus, ini gimana? Itu diri kita saat ini ya. Tapi kalau kita lihat di belakangnya, gimana? Susah atau gampang ya buat perusahaan? Bisa susah, bisa gampang sih, Pak. Soalnya kan kalau macam-macam media itu mungkin kalau dari sisi gampangnya si perusahaan bisa jangkau lebih banyak konsumen gitu, Pak. Tapi kalau sisi susahnya si perusahaan harus mikir lagi kontennya buat setiap media gitu, Pak. Oke ya, tepat sekali Brian ya. Ya, jadi kalau seandainya secara kemudahan, ada kemudahannya gitu ya. Artinya sekarang banyak pilihan di mana nih saya mau menanamkan konten saya gitu ya. Apakah di Facebook atau di website dan lain sebagainya, itu pilihan-pilihan yang terbuka saat ini di dunia digital. Tapi kalau seandainya secara kesulitan, tentu semakin sulit ya Brian, kalau bisa kita katakan. Karena ya perusahaan nggak bisa lagi cukup membuat satu konten untuk semua gitu ya. Misalkan udah bikin konten video gitu ya untuk di televisi, ya mungkin kita bisa tayangkan itu 1 bulan ke depan gitu ya, kalau selama ini gitu ya. Tapi kalau saya di dunia digital, menampilkan konten yang sama akibatnya gimana Brian? Orang jadi pengen ikutan websitenya atau akun media sosialnya, atau mau ninggalin aja? Itu aja yang diposting. Ninggalin sih, Pak, kayak jadi bosen gitu kan karena kontennya sama aja gitu terus, Pak. Oke ya, jadi bosan ya. Ya akhirnya ya udah deh, kayaknya udah nggak ada sesuatu yang baru gitu ya di media ini.
atau nggak ada sesuatu yang menakjubkan lagi di perusahaan ini. Akhirnya ya orang akan keluar gitu ya, atau mungkin dianggap spam gitu ya. Ini terus aja sih yang diposting gitu ya, kok kayaknya nggak ada yang lain gitu. Nah mungkin kan akan ada persepsi seperti itu ya. Nah sehingga tentu hal itulah yang menjadi dinamika media dalam perusahaan maupun kehidupan kita ya teman-teman. Ya oke baik, terima kasih Brian. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya Caroline, silakan boleh dibacakan. Tolong dinyalakan kameranya, Caroline. Meskipun media berubah secara signifikan selama 25 tahun terakhir, dasar-dasar perencanaan media tidak berubah. Saat ini tersedia lebih banyak pilihan dan cara yang berbeda untuk menggunakan media yang didorong oleh teknologi. Perusahaan harus mencocokkan media dengan persyaratan pemrosesan pesan, pertimbangan jangkauan, dan frekuensi audiens sasaran. Oke ya, jadi tentu kalau seandainya kita merencanakan pemilihan media, pertimbangannya banyak teman-teman ya. Apakah memang audiensnya ada di sana, kemudian juga berapa sering frekuensi yang kita perlukan agar audiensnya ngeh kita itu lagi melakukan sesuatu di sana teman-teman ya. Dan tentunya jenis konten yang teman-teman buat juga akan mempengaruhi kesuksesan dari pesan tersebut teman-teman ya. Nah kalau kita seandainya sekarang pikirkan dengan baik-baik gitu ya teman-teman, ya mungkin fenomena dari racun TikTok, kemudian juga fenomena dari elemen-elemen visual sebuah konten, mungkin kalau seandainya secara logika dijelaskan sulit ya teman-teman, kok bisa sih konten yang receh menyukai pesan simpel, mungkin orang lebih menyukai pesan-pesan yang sifatnya itu hiburan dibandingkan dengan sifatnya informatif dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita memilih media, itu juga harus disesuaikan dengan karakteristik medianya, teman-teman ya. Nah, mungkin saya mau tanya sekarang untuk yang hal ini ke Dominika. Nah, Dominika, kalau seandainya kita lihat kan setiap media itu punya karakteristik masing-masing ya. Kalau seandainya Dominika mau bekerja gitu ya, atau nanti mau magang di satu tempat tertentu, kan harus atau sebaiknya sih mempunyai akun LinkedIn gitu ya, Dominika. Pak. Dominikanya ada? Halo. Ya, oke. Ya, nah tentu kan sebaiknya memiliki akun profesional gitu ya, untuk menunjukkan diri kita siapa dan lain sebagainya. Boleh nggak Dominika di akun LinkedIn posting kontennya kayak di TikTok? Kalau menurut pendapat saya pribadi mungkin nggak boleh kali ya Pak, karena kalau LinkedIn itu lebih ke apa ya? Mungkin lebih menampilkan diri kita yang lebih formal atau profesional gitu Pak. Oke ya, jadi kalau LinkedIn menampilkan diri kita yang formal dan profesional, karena tentu akan jadi pertimbangan buat perusahaan untuk merekrut gitu ya Dominika. Benar, Kalau Pak, Dominika punya skill tertentu, nah ngelihatnya di mana, ngekepoinnya gitu ya, nge-stalkingnya di mana, ya di LinkedIn gitu ya, karena tentunya Benar. Di fitur-fitur LinkedIn ini kelihatan skill-nya Dominika ternyata bisa desain, kemudian juga bisa pemrograman misalkan gitu ya. Nah sehingga perusahaan-perusahaan yang relevan kalau seandainya kebetulan lagi memerlukan karyawan yang mendesak, mungkin mereka akan melihatnya dari sana ya. Demikian juga dengan Jobstreet dan fitur-fitur lainnya ya teman-teman. Itu dari sisi karakteristik media ya Dominika, bahwa kita nggak bisa sembarangan posting konten ternyata ya di media tertentu. Nah beda kalau seandainya di media-media sosial lain gitu ya, mungkin kalau di Facebook kita pasang terlalu banyak video juga tidak efektif teman-teman ya, karena Facebook lebih menekankan pada copywriting teman-teman ya, bagaimana kemampuan kita bercerita ataupun mengemas sebuah kisah dengan pendukungnya berupa foto atau video. Nah itu baru memungkinkan teman-teman ya. Nah, sehingga kita harus perhatikan setiap karakteristik media itu, teman-teman ya, bahwa media ini tidak bisa kita pukul rata sama, walaupun kita bikin konten yang sebaik apapun, kalau medianya salah, nggak efektif, teman-teman ya. Nah, kemudian perbedaan antara cetak dan digital ini terletak pada
redaksi ya teman-teman ya, atau editorial. Nah, kalau seandainya di media cetak pada umumnya editorial ini berperan sangat penting teman-teman ya. Jadi misalkan Jason gitu ya mau menulis sebuah artikel atau mau menulis sebuah iklan di media massa, pasti itu difilter dulu sama editornya. Ini udah sesuai belum dengan syarat dan ketentuan dari medianya, kemudian tidak menyinggung sara dan lain sebagainya. Nah, kalau udah sesuai baru bisa naik cetak. Ya, itu adalah media di masa lalu. Tapi kalau seandainya sekarang, siapapun bisa jadi media ya. Dominika jadi media, saya jadi media, Jason jadi media, Berlita jadi media, kita semua memproduksi konten setiap hari teman-teman ya, kalau seandainya kita aktif. Nah, sehingga tentunya itu juga menimbulkan kompleksitas juga buat perusahaan teman-teman ya. Artinya, ya dalam perspektif media itu sendiri teman-teman, ada media yang memang dikuasai oleh perusahaan, artinya memang dikelola oleh perusahaan, pesannya benar-benar bisa dikontrol, tapi ada juga yang media yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan, yaitu ya akun-akun media sosial kita teman-teman ya, sebagai seorang individu. Kalau Jason misalnya nggak suka terhadap saya gitu ya, misalkan mau memposting sesuatu terkait dengan saya, boleh nggak saya melarang Jason? Bisa nggak saya ngelarang Jason? Nggak bisa Pak, itu di Nggak luar. bisa ya? Gimana Jason? Itu di luar jangkauan Bapak kalau misalnya saya sebel sama Bapak. Oke ya, di luar jangkauan saya gitu ya. Jadi artinya ya Jason punya kebebasan untuk memposting itu dan audiensnya pun punya kebebasan untuk menanggapi apapun yang terkait dengan postingan Jason gitu ya. Sehingga ya ada dampaknya gitu ya. Apakah dampaknya jadi hujan komentar gitu ya ke akun media sosial dan lain sebagainya, itu dampak dari media ya. Jadi luar biasa teman-teman ya, media kita hari ini begitu kompleks dan kita harus mengetahui do and don'ts-nya teman-teman ya, supaya kita tidak menciptakan blunder ketika kita memposting sebuah konten. Ya, kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, berikutnya tolong dibacakan Devina, silahkan Devina. Poin pertama, pertumbuhan media digital membuat audiens sasaran mengonsumsi media dengan cara yang berbeda. Di masa lalu, media seperti televisi dan radio bersifat linear, dirancang untuk menyediakan program yang akan menarik perhatian audiens sehingga audiens tidak berpindah saluran atau stasiun. Saat ini, streaming program dari Netflix, YouTube, iTunes, dan lainnya bersama dengan akses online ke media tradisional, audiens dapat menontonnya kapanpun audiens inginkan. Ya, terima kasih Devina ya. Ya, jadi memang media digital ini ya membuat cara konsumsi konten kita juga berubah ya, Devina. Kalau dulu kita misalkan mau lihat sebuah film box office yang ditayangkan di TV, biasanya sih menjelang malam tahun baru ya, kalau dulu-dulu gitu ya. Wah, ini film baru pertama kali nih diputar di TV gitu ya. Saya kebetulan belum lihat di bioskop. Nah, kita tungguin benar-benar gitu ya. Jam 10 malam kita pasti udah di standby di depan televisi. Itu diri kita yang dulu ya. Saya nggak tahu Devina pernah mengalami atau tidak. Pernah Pak, sebelum ada Netflix kayaknya ya. Oke ya, pernah ya. Dimana ya waktu itu belum ada media digital yang bisa di pause gitu ya. Kalau seandainya kita ketinggalan segmen tertentu, bisa dilihat lagi gitu ya. Ya udah linear kan, kalau seandainya dulu gitu ya, televisi udah lewat ya kita nggak bisa minta tolong dong diulang lagi yang bagian ini gitu ya, saya ketinggalan soalnya lagi mandi gitu ya, atau saya lagi makan dan lain sebagainya. Itu diri kita yang dulu gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya sekarang dengan adanya Netflix, YouTube, dan berbagai macam platform online lainnya, ya kita mau nonton kapan aja juga bisa ya. Misalkan kita lagi waktu senggangnya jam 12 malam gitu ya, anggaplah. Ya kita mau nonton lagi bagian yang mana yang ketinggalan, itu mungkin ya kita rewind dulu ke belakang sebentar, oh gitu ceritanya, kita maju lagi ke depan gitu ya. Nah, ini adalah karakteristik media hari ini teman-teman ya. Nah, sehingga tentunya juga ini menimbulkan tantangan buat industri konvensional seperti televisi, teman-teman ya. Kalau seandainya dulu televisi mau pasang, ada banyak sekali perusahaan yang mau pasang iklan, biasanya di jam-jam prime time seperti itu, teman-teman ya. Ada box office, ya dipadetin gitu ya, iklannya kadang-kadang bisa sampai 5 menit ya, Devina ya, buat nunggu lagi sampai ke mulai lagi film selanjutnya gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya sekarang, ya kita bisa lihat ya yang menonton televisi udah mulai berkurang. Mungkin ada beberapa orang yang nggak punya televisi juga di rumahnya. Saya nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi karena saking semuanya sudah bisa dilihat di handphone gitu ya, atau di laptop. Nah, ini juga jadi tantangan ke depan teman-teman ya untuk industri konvensional ketika mereka tidak mengadaptasi digital dalam
proses bisnis mereka. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Terima kasih, Devina. Ya, berikutnya Eliasin, silakan. Audiens sasaran. Audiens memiliki hubungan tidak hanya dengan merek, tetapi juga dengan media, khususnya dengan perkembangan media sosial. Hubungan audiens sasaran dengan media sama pentingnya dengan hubungan dengan merek karena hubungan ini membantu menentukan persepsi atau pandangan mereka. Media adalah sumber informasi dan hiburan audiens. Oke ya, betul nggak sih Eliasin kalau seandainya media dan Eliasin itu sepasang sebenarnya? Betul, Pak. Betulnya gimana? Mungkin bisa cerita? Kalau menurut saya mungkin karena saya sebagai pengguna media tersebut kan jadi secara gak langsung jadi sebuah brand juga pasti akan menargetkan pasarnya kepada audiens itu mereka yang menggunakan media sosial tersebut, Pak. Oke ya, ya tepat sekali Eliasin ya. Eliasin boleh dinyalakan kameranya? Ya, jadi kalau seandainya kita mengkonsumsi sebuah media, anggaplah di Instagram, secara tidak langsung benar nggak sih Eliasin? Berikut adalah testimoni mahasiswa yang pernah menempuh mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu. Halo semuanya, kenalin nama saya Kevin Dionardo, NPM 2017-320002, dan saya di sini sekarang ingin memberikan testimoni terhadap mata kuliah yang saya ambil, yaitu Integrated Communication Marketing atau Komunikasi Permasalahan Terpadu, yang saya ambil di semester genap 2020-2021 dan kebetulan dibimbing oleh Pak Daniel Hermawan. Sebagai seorang yang sedang menjalani profesi sebagai seorang content creator, social media strategi dan digital marketer, menurut saya materi ini sangat butuh sekali. Kenapa? Karena ada banyak banget materi seperti copywriting, mapping market, brand personality, customer persona, dan juga promosi atau advertising yang dikemas secara baik dan interaktif di kelas juga bersama Pak Daniel. Ada tanya jawab dan juga kita sangat memberikan insight. Lalu di akhir teman-teman atau saya juga mendapatkan banyak masukan. Kenapa? Karena saya harus dipaksa untuk terjun langsung dan memberikan project UTS dan UAS. Jadi keren banget. Thank you Pak Daniel. Perkenalkan, nama saya Netanya Kirana dengan NPM 6081801027. Saya mengambil mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu pada semester ganjil tahun 2020-2021 dengan dosen pengajar Pak Daniel Hermawan. Menurut saya sebagai pemilik bisnis online by net, mata kuliah ini juga sangat berguna apalagi di bidang marketing. Dan menurut saya semua yang dipelajari di mata kuliah komunikasi bisnis terpadu sangat related dengan apa yang saya alami sebagai business owner, sehingga pelajaran-pelajaran tersebut sangat bisa diterapkan. Manfaat-manfaat yang saya dapatkan antara lain mengenai copywriting, bagaimana cara pembuatan konten dan penyampaiannya, kemudian mengenai promosi untuk menggait calon customer dan sebagainya. Kemudian menurut saya, cara mengajar Pak Daniel juga sangat menyenangkan karena di dalam kelas kami dituntut untuk aktif dengan sesi tanya jawab, kemudian setiap penjelasan yang diberikan menggunakan contoh sehingga kami dapat mengerti lebih mudah, tidak hanya sekedar teori yang diajarkan. Kemudian ujian yang Pak Daniel berikan juga dalam bentuk proyek sehingga menurut saya manfaat yang didapatkan lebih terasa karena kami merasakan langsung bagaimana kurang lebih caranya untuk membuat konten tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Nira Putri Azahra dengan NPM 60818011147. Selain saya menjadi mahasiswi, saya juga memiliki pekerjaan sebagai content creator di Instagram dengan username @andirazh dan saya mengambil mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu pada semester ganjil 2020-2021 dengan dosen pengajar Daniel Hermawan. Saya mengambil mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu karena sangat relevan dengan pekerjaan saya sebagai content creator dan materi yang disampaikan oleh Pak Daniel juga cukup komunikatif dan sangat jelas sehingga saya mudah mengerti dan mudah mengimplementasikannya. Demikian video presentasi PDD KPPT bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.